Saya Dr. Rahyu Salim, spesialis ortopedi dan traumatologi, peminatan spine, konsultan spine. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Spine, KSM Ortopedi dan Traumatologi, RSM. Kalau kita melihat anatomi dari punggung itu, kita bisa membagi dua, ya. Ada punggung atas dan ada punggung bawah, ya. Kalau secara umum ada cervical, ada sakral. Tapi untuk punggung dia ada dua, ya. Punggung dan pinggang, atau dengan bahasa lainnya punggung atas dan punggung bawah. Spesifik untuk punggung bawah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pinggang. Oke. Apabila ada masalah di struktur punggung atas atau punggung bawah ini, maka dia akan mengeluhkan nyeri, ya. Tergantung kepada levelnya, maka seluruh nyeri yang dipicu oleh struktur di punggung atau di pinggang, maka sesuai dengan letaknya, nyeri punggung atas, ya, itu artinya sumber nyerinya berasal dari punggung atas. Sementara nyeri yang berasal dari punggung bawah atau pinggang disebut sebagai nyeri punggung bawah. Nyeri sesungguhnya bisa dipicu oleh, pertama, ya, bisa dari sarafnya, ya. Jadi kalau saraf yang terkena di sekitar punggung, ya, maka dia bisa menimbulkan nyeri, ya. Atau kalau tulang, ya, misalnya di korpus vertebra, ya, bermasalah, maka dia juga bisa menimbulkan nyeri. Apabila sendi-sendi ini mengalami kerusakan, maka sendi ini bisa secara satu persatu atau secara bersamaan memicu nyeri, ya. Struktur lain yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita kenal dengan bantalan tulang belakang, atau dalam bahasa kedokterannya diskus. Diskus atau bantalan tulang ini juga paling sering menimbulkan nyeri, baik di nyeri punggung maupun menyebabkan nyeri di tulang belakang bawah atau nyeri pinggang, ya. Ada 4 struktur baik di punggung atas maupun punggung bawah yang memicu nyeri, bisa secara tunggal, bisa juga secara bersamaan. Apa itu? Yang pertama saraf, ya. Yang kedua bantalan tulang, yang ketiga tulang itu sendiri, dan yang keempat adalah sendi-sendi yang ada di sepanjang tulang belakang, ya. Kita harus pastikan apakah generator nyeri berasal dari diskus, ya. Yang kedua, kita harus pastikan apakah nyeri ini dipicu oleh gangguan pada sarafnya, ya. Apakah gangguan karena penekanan ataupun mungkin karena infeksi atau struktur lainnya, ya. Lalu bagaimana mengatasinya, ya? Yang pertama, kita tentu kalau dia mengalami satu kerusakan yang ringan, ya, artinya mungkin tidak ada gangguan struktur yang signifikan, artinya tidak ada destruksi atau tulangnya yang gepeng, patah, atau jepitannya berat yang signifikan, maka untuk kasus seperti ini barangkali kita bisa berikan obat-obat anti nyeri yang dapat mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, pasien kita perlu untuk dukung melakukan aktivitas olahraga. Sebagai gambaran umum, ya, rumus yang kita pakai untuk kebutuhan dasar aktivitas kita
adalah umur di 100 dikurang umur kali 10% kilometer. Misalnya kalau kita umur 60 tahun ya, maka kebutuhan exercise atau kebutuhan bergerak kita adalah 100 dikurang 60, 40 sama dengan 40 dikali 10% kilometer, maka kebutuhan kita untuk bergerak minimal 4 km sehari. Itu sebagai patokan umum untuk kita pahami kebutuhan dasar kita terhadap gerak. Nah, yang berikutnya yang perlu kita evaluasi adalah apabila terjadi penjepitan saraf. Ya. Sobat Sehat RSCM, ya. Penjepitan saraf ini harus kita lakukan pembebasan saraf itu dari jepitan, ya. Modalitasnya banyak yang bisa kita lakukan. Bisa dengan physical approach, ya. Itu pendekatan yang minimal invasif, ya, dengan laser misalnya. Bisa juga dengan biological approach, ya. Kita berikan produk-produk yang berbasis biologi. Dan yang terakhir, ya, kalau modalitas-modalitas minimal invasif ini tidak bisa mengurangi nyerinya, maka penekanan ini kita lakukan dengan metode mekanik, ya, yaitu metode operasi. Nah, untuk operasi kita mengenal misalnya operasi minimal invasif, ya, endoskopi, open surgery, tentu dengan segala risiko dan keuntungannya. Nah, penata laksanaan ini tentu berbasis kepada level of achievement, ya. Kita harus tahu, ya, apakah operasi atau suatu tata laksana yang kita berikan, ya, memberikan perbaikan yang signifikan kepada pasien atas masalah-masalah nyeri yang dia alami. Oke, baik. Sobat Sehat RSCM. Jadi kapan sih kita pergi ke dokter untuk memeriksakan keluhan nyeri, ya? Tentu yang pertama adalah ketika nyeri itu mengganggu kita, ya. Kalau nyeri itu tidak mengganggu, menurut saya tidak perlu kita pergi ke dokter, ya. Ketika nyeri itu misalnya mengganggu tidur, ya, mengganggu aktivitas, ya, mungkin kalau kita berjalan jadi pincang, ya, atau kalau kita misalnya berlari, ya, jadi tidak bisa berlari, ya, maka pada saat itu kita harus mencari dokter, lalu ya terutama mungkin banyak dokter spesialis sekarang ini, saya lebih merekomendasikan untuk diperiksakan ke dokter ahli ortopedi tulang belakang, ya. Barangkali dari sana selanjutnya kita pergi, ya, untuk memastikan dua hal, ya. Yang pertama adalah apakah gangguan ini merupakan suatu gangguan fungsional, ya. Artinya apa? Secara anatomi, struktur-struktur yang ada, ya, tidak ada masalah, namun fungsinya terganggu, ya. Entah itu fungsi saraf, entah itu fungsi sendi, entah itu fungsi tulang, ya, dan fungsi diskusnya atau bantalannya. Yang berikutnya adalah kita perlu mengevaluasi apakah ada gangguan anatomi atau kelainan anatomi, ya. Kelainan anatomi ini sangat penting kita lihat, ya. Apakah ada misalnya terjadi densitas tulang yang menurun secara signifikan, terjadi topografi tulang, ya, yang katakanlah misalnya asimetri, atau diskusnya yang bulging, ya, yang menekan saraf, ya, atau mungkin sendi-sendi di tulang belakang itu mengalami suatu inflamasi yang mengakibatkan gerakan sendi, ya, depan belakang atau gerakan twisting, ya, memicu nyeri. Nah, apabila masalah ini kita dapatkan, tentu strategi-strategi yang kita lakukan untuk menata laksana
kelainan ini menyesuaikan kepada gangguan anatomi ya dan gangguan fungsi yang dialami oleh pasien tersebut. Sobat Sehat RSCM, jangan lupa saksikan Ngobrol Bareng RSCM di channel RSCM.